Dina iki wis diwanjine kowe bakal dadi Raden Ayu. Sanggup to kowe? Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879 dan ia meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun atau lebih tepatnya dikenal dengan Raden Ayu Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh Jawa dan tokoh nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi. Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa yang merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Susumeningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Ngawur, Jepara. Pada mulanya adalah seorang Wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan tinggi. Karena Ngasirah bukanlah seorang bangsawan tinggi, maka ia menikah lagi dengan Raden Ajeng Woyajan, seorang bangsawan tinggi keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinannya, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah dari Raden Ajeng Woyajan, Citro Wikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara kandungnya, Kartini merupakan anak perempuan tertua. Kakeknya, Aryo Jendronegoro IV, beliau diangkat menjadi bupati pada usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19. Beliau merupakan bupati pertama yang mengajarkan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kartini kecil semakin tumbuh dengan melihat langsung ibunya sendiri. Ngasirah menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri karena ia tidak memiliki darah ningrat sehingga ia diperlakukan layaknya pembantu di rumahnya sendiri. Sementara ayah Kartini, Raden Sosroningrat, sangat mencintai Kartini, namun tak berdaya karena melawan tradisi yang sudah turun-menurun. Sepanjang perjalanan hidup Kartini, ia berjuang untuk menyetarakan hak bagi semua orang, baik ningrat ataupun bukan, terutama hak pendidikan. Bersama kedua saudarinya, Rukmini dan Kardina, Kartini berjuang untuk mendirikan sebuah sekolah. Sekolah yang diperuntukkan bagi kaum miskin yang tak dapat mengenyam pendidikan, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi semua masyarakat Jepara. Samping itu, Kartini juga harus berjuang menghadapi masalah pribadinya dan dobrak tradisi yang telah ada selama turun-temurun. Di era modern ini, istilah emansipasi telah mengalami pergeseran makna. Jika dulu Kartini berjuang agar wanita bisa mendapatkan haknya, kini emansipasi dapat dilakukan dengan hal-hal yang lebih mudah. Salah satu wujud sederhana dari bentuk emansipasi ini adalah ketika wanita tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain dan bisa belajar lebih mandiri. Pendapat saya tentang emansipasi wanita di zaman sekarang adalah wanita dijamin keseluruhan haknya dan mendapatkan kesetaraan dengan para kaum pria seperti atlet olahraga, pemimpin, dan banyak tokoh-tokoh terkenal yang telah diduduki oleh kaum wanita. Wanita masa kini, generasi milenial menerapkan emansipasi wanita dengan cara berpendidikanlah setinggi-tingginya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya agar kita tidak dijatuhkan oleh orang lain, dan walaupun kita nantinya menjadi ibu rumah tangga, setidaknya kita bisa membagi ilmu kita dengan generasi-generasi selanjutnya. Emansipasi wanita pada saat era milenial ini adalah wanita memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Lalu, wanita tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun, dan wanita belajar lebih mandiri untuk langsungan hidupnya, serta berbuat baik kepada orang lain dan mensyukuri atas apa anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak mengerti. Perempuan zaman sekarang lebih panik memikirkan laki-laki tanpa mereka peduli keanggunan dalam diri mereka sendiri. Ada yang berusaha terlihat cantik memamerkan tubuh mereka agar diperhatikan laki-laki. Setelah laki-laki mengambil diri mereka yang paling berharga, baru mereka menyesal kemudian. Dan semua itu sudah terlambat. Maka kita para gadis harus bisa berpikiran modern, berpikiran cerdas, layaknya Kartini
Kartini yang hidup dalam masa penjajahan, pikirannya pun sudah sangat maju, ingin membela hak wanita. Masa kini generasi milenial menerapkan emansipasi wanita dengan cara lebih mandiri dan tidak mengandungkan hidupnya kepada orang lain. Kami para pemuda menjadi penjaga dan pelindung. Jika semangat kami surut, kepada siapa bangsa ini meletakkan cita-cita dan harapan? Ini negeriku, negerimu, dan juga negeri kita. Kita harus membuat perubahan.